Halo guys, kembali lagi bersama aku Verza Istiqomah Kaidati. Jadi aku akan menjelaskan mengenai clearing. Buat teman-teman jangan bosan-bosan ya dengerin materi aku, karena aku bakalan ngebacain banyak materi dan banyak memaparkan vlog. Jadi stay tune ya sampai di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih untuk Ibu Diana juga sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi mengenai jasa-jasa perbankan. Enjoy ya guys! Nah teman-teman, kita berangkat dari definisi clearing itu terlebih dahulu. Sebenarnya pengertian clearing itu apa ya? Definisi clearing bank adalah cara atau sarana perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta serta diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Penyelesaian hutang piutang bisa saja dilakukan di luar cara ini, tapi dengan clearing akan dapat dilakukan secara cepat, aman, efektif, dan efisien. Dalam perkembangannya, clearing tidak hanya dilakukan secara manual, tapi juga secara otomatis maupun elektronik. Oleh karena itu, definisi lain clearing adalah sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Kemudian ada sistem clearing. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing dapat menggunakan yang pertama, sistem manual. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, sistem semi-otomatis. Sistem semi-otomatis adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomatis. Sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga ada sistem otomatis. Sistem otomatis adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Yang keempat ada sistem elektronik. Sistem clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing secara lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik dan disertakan dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Yang ketiga ada bank peserta clearing. Apa yang dimaksud dengan bank peserta clearing dan siapa aja yang ada di dalamnya? Peserta clearing adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggaraan untuk mengikuti clearing. Peserta clearing dikelompokkan menjadi A. Bank peserta langsung. Peserta langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri. Peserta langsung dapat terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah clearing dengan kantor induknya. Untuk menjadi peserta langsung harus memenuhi syarat. Yang pertama, kantor bank yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang kedua, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia. Yang ketiga, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk beroperasi di wilayah clearing yang berbeda dari kantor cabang induknya. Yang keempat, kantor bank mempunyai kantor lain yang memiliki rekening giro di salah satu kantor Bank Indonesia.
Yang kelima, lokasi kantor bank memungkinkan bank tersebut untuk mengikuti clearing secara tertib sesuai jadwal lokal yang ditetapkan. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh dari lokasi kantor bank ke lokasi penyelenggaraan maksimal 45 menit. Yang selanjutnya adalah bank peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan clearing melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung adalah kantor cabang yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia, kantor cabang pembantu dari bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Kantor bank sebagaimana dimaksud pada poin 1 menginduk pada kantor lain yang merupakan bank yang sama yang telah menjadi peserta langsung di wilayah clearing yang sama. Yang keempat ada dokumen dan warkat clearing. Warkat dan dokumen clearing yang digunakan dalam clearing otomatis wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang warkat, dokumen clearing, dan percetakannya pada perusahaan percetakan dokumen security. A. Warkat clearing. Definisi warkat clearing adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomatis adalah yang pertama, cek. Warkat cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, termasuk cek dividen, cek perjalanan, cek cindramata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Yang kedua, biliet giro. Warkat biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk biliet giro Bank Indonesia. Yang ketiga ada wesel bank untuk transfer atau WBUT. Wesel bank untuk transfer adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat ada surat bukti penerimaan transfer atau SBPT. Surat bukti penerima transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang ketiga ada nota debit. Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung dari bank atau nasabah yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debit yang dikeliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debit kepada bank yang akan menerima nota debit tersebut. Yang keenam ada nota kredit. Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya ada dokumen clearing. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggaraan. Dokumen clearing yang digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual adalah daftar warkat, clearing penyerahan atau pengembalian yang berfungsi sebagai bukti penyerahan atau pengembalian warkat baik pada clearing penyerahan maupun clearing pengembalian.
Daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian ini disediakan oleh masing-masing peserta. Selanjutnya ada formulir clearing. Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual meliputi yang pertama, neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Formulir ini diselenggarakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing, penyerahan atau pengembalian dari seluruh peserta. Yang kedua, neraca clearing atau penyerahan pengembalian formulir. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing, penyerahan atau pengembalian. Yang ketiga ada biliet saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun biliet saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Yang kelima ada mekanisme clearing lokal manual. Mekanisme clearing lokal terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama clearing penyerahan dan yang kedua clearing pengembalian. Dua tahap ini merupakan satu kesatuan siklus clearing. Peserta wajib mengikuti kedua aktivitas tersebut sampai clearing dinyatakan sesuai oleh penyelenggara dengan mengirimkan wakil peserta. Walaupun peserta yang bersangkutan tidak mempunyai warkat yang akan dikliringkan pada kedua tahap clearing tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita dalami satu persatu. A. Clearing penyerahan. Clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan dilakukan di tempat penyelenggaraan. Warkat clearing yang diserahkan oleh masing-masing peserta. Yang pertama, warkat debit keluar atau WDK. WDK yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Sedangkan warkat kredit keluar atau WKK. WKK adalah warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain. Yang kedua yaitu clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima dari peserta lain yang pertama, warkat debit masuk atau WDM, warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah yang menerima warkat. Yang kedua yaitu warkat kredit masuk yaitu WKM, adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah yang menerima warkat. Bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau WDK akan menikmati penambahan rekening giro pada BI. Sedangkan bank yang menerima warkatnya sendiri atau WDM, saldo gironya pada BI akan berkurang sebesar nilai nominal warkat tersebut. Bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau WKK akan menyebabkan pengurangan pada rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkat tersebut atau WKM, saldo gironya pada BI akan bertambah sebesar nilai nominal warkat tersebut. Berikut adalah mekanisme dari clearing lokal.